Meniatkan dunia dalam amal-amal kebaikan kita. Ini termasuk perbuatan syirik. Dan dasarnya adalah karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan yang banyak terdapat di hati-hati manusia. Ingat, fitnahnya umat ini adalah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatiyal mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini menimpa bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, orang miskin pun sama. Orang miskin pun sama ditimpa hal yang seperti ini. Terbukti tadi jelas ciri-cirinya. Ketika orang ini ditimpa hal-hal yang kurang dalam agamanya, dia menganggap ini sepele, dia menganggap biasa. Tapi ketika ditimpa urusan dunianya, bukan main galaunya pikirannya, resahnya hatinya, sedihnya dia menghadapi semua itu. Padahal urusan dunia bagaimanapun akan hilang, akan fana. Kalau bukan sekarang maka besok akan habis. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-cirinya. Coba kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah yang menggambarkan kepada kita bedanya orang yang punya kecintaan kepada dunia yang berlebihan di hatinya, bagaimana sikapnya terhadap dunia, dan orang yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Juga hadis ini hadis yang terkenal, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang dunia itu adalah target tertingginya, harta dan kedudukan dunia, apa ciri-cirinya? Allah akan jadikan urusannya selalu berserakan. Urusan-urusan kecil yang mudah diselesaikan orang lain, kenapa orang ini selalu susah menghadapinya? Dia punya harta, tidak berkah. Kehidupannya tidak terarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya semua bercerai-berai, sampai urusan dengan orang-orang yang terdekat dengannya harusnya harmonis, tidak harmonis juga. Dan Allah menjadikan kemiskinan selalu ada di depan matanya. Dia tidak pernah merasakan cukup. Sudah dengan seperti ini, kata Rasulullah SAW, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Urusan dunia tidak akan datang kepadanya, ya, rezeki dalam urusan dunia tidak akan datang kepadanya melebihi dari apa yang telah Allah takdirkan. Sudah dia berambisi, tidak dapatkan kecuali pembagian yang Allah takdirkan bagi dirinya. Ini benar-benar menderita lahir dan batin orang seperti ini. Tapi orang yang menjadikan niat utamanya adalah akhirat, bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah SAW, "Wa man kanatil akhiratu niyatahu." Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu alaihi syamlahu, Allah akan menghimpunkan urusannya, memudahkan urusan-urusannya terselesaikan. Ya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kecukupan selalu ada di dalam hatinya. Selama agamanya terjaga, dia tidak peduli apapun yang hilang dari urusan dunianya. Yang terakhir apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah, tidak punya arti. Inilah cirinya orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dan dunia tidak mendominasi di hatinya. Jadi ini bisa berlaku bagi orang yang punya harta maupun tidak punya harta. Bukan masalah keberadaan hartanya yang menjadi masalah,
tapi bagaimana dia menyikapi hartanya. Orang yang tidak punya harta, tapi angan-angannya selalu kepada harta. Cita-citanya atau pemikiran tertingginya selalu ingin mengumpulkan harta. Ini sama saja dengan orang yang seperti tadi, menderita lahir dan batin. Jadi permasalahannya di sini bukan ada atau tidaknya harta tersebut di tangan kita, tapi bagaimana niat dan cita-cita atau yang paling mendominasi di hati kita, itulah yang akan menjadi ukuran dalam masalah ini. Aku ketahui semua, ya, bahwa manusia itu yang menggerakkan anggota badannya adalah hatinya. Bahkan semua perbuatan manusia, penggeraknya adalah keinginan di hati. Maka sudah pasti orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak kuat, semua perbuatan-perbuatannya diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalaupun dia niatkan untuk Allah, maka tidak murni niatnya untuk Allah. Karena aslan tauhidnya lemah. Ya, aslinya tauhidnya lemah. Imannya lemah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, penggerak dari setiap perbuatan itu asalnya adalah kecintaan yang terdapat di hati manusia. Apa yang dominan, maka semua perbuatannya akan tertuju untuk hal tersebut.